Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan di rumah masing-masing. Sebelum kebaktian dimulai, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, umat diundang untuk mengikuti kebaktian doa Pentakosta. Informasi lengkap dapat dilihat dalam warta jemaat digital. Ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada Kamis, 2 Juni 2022 pukul 10. Opa Oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Keempat, diberitahukan kepada umat bahwa pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 8.30 kita akan merayakan Thanksgiving Day dan pelayanan sakramen baptis anak. Kelima, bagi umat yang ingin memberikan sumbangan buah dan sayuran untuk dekorasi acara Thanksgiving Day 5 Juni 2022 nanti, dapat menyampaikannya ke gereja paling lambat hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10. Keenam, tema kebaktian minggu ini adalah supaya dunia percaya, yang akan dilayani oleh Pendeta Gloria Tesalonika dari GKI Perumahan Citra 1. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Marilah datang kepada Tuhan, hai setiap orang yang percaya. Sembahlah Dia dan muliakanlah namanya yang kudus. Segala hormat dan puji hanya bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita, marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 11, inilah hari Minggu. Semua orang percaya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Dalam penghayatan kebangkitan Kristus, kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, berperan serta menyatakan kasih dan damai di tengah dunia. Sebagai persekutuan gereja Tuhan, kita dipanggil untuk mewartakan kebaikannya, supaya dunia percaya bahwa cinta dan anugerah Allah berlaku bagi setiap insan. Karenanya, penting bagi kita untuk memiliki kesatuan hati di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebagai murid-muridnya, apakah kita senantiasa mengupayakan terwujudnya hidup erat bersatu dalam persekutuan gereja? Ataukah kita membangun tembok-tembok pemisah satu dengan yang lain? Apakah kita hadir mendatangkan damai dan berkat bagi sesama? Ataukah diri kita dilingkupi dengan rasa dengki yang mengakibatkan relasi menjadi retak? Marilah kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang, mengakui dosa dan kesalahan kami. Ketika kami enggan mengikuti perintah-Mu, ketika kami jauh dari hikmat-Mu dan memilih jalan kami sendiri. Ketika kami menjadi sumber perpecahan dalam relasi persekutuan dengan sesama. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah dalam kasih dan kuasa-Mu kami merasakan damai yang sejati. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Yang lemah, yang tumbuh
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bagai bahtera di laut yang seram.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami sungguh percaya bahwa gereja bisa ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun situasi yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan, kami selalu percaya bahwa Kristus Sang Kepala Gereja tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Dan itulah yang kami syukuri sebagai gereja Tuhan, khususnya gereja Kristen Indonesia di Kepaduri saat ini. Kami boleh ada sampai saat ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan syukur itulah yang kami hayati ketika kami datang bersama dalam ibadah kami di hari ini. Ibadah yang memperjumpakan kami dengan Tuhan. Dan ibadah yang memperjumpakan kami dengan saudara yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dalam ibadah ini kami kembali akan dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan mengurapi setiap kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman dalam segala keterbatasan Tuhan perlengkapi. Dan bagi setiap kami umat Tuhan yang menyambut dan mendengar firman Tuhan, baik di ruang ibadah di tempat ini, maupun di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa berita firman akan meneguhkan, menguatkan iman kami untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kami sebagai gereja Tuhan. Ya Allah, bersabdalah kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Baik, tetap semangat meskipun hujan, banjir, becek, nggak ada ojek Bapak Ibu ya. Itu tetap tidak menyurutkan sukacita kita untuk beribadah bersama di hari ini, di tempat ini. Dan saya menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing. Saudara,
Ketika menyiapkan khotbah ini, maka ingatan saya kembali pada awal ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. 2020, khususnya di bulan Maret ya Bapak Ibu. Apa waktu itu yang kita rasakan Bapak Ibu? Awal 2020 Maret, pas pandemi pertama, apa yang dirasakan? Kenapa? Khawatir, tegang, kaget, bingung, cemas, gelisah. Rasa-rasanya itu saudara yang kita rasakan gitu ya di dalam hati kita. Bahkan mungkin juga kita bertanya dan bisa jadi pertanyaan itu terus berlangsung bahkan sampai saat ini. Dan perasaan ini saudara yang juga saya bersama umat di tempat saya melayani rasakan. Bagaimana tidak saudara ketika itu jemaat di mana saya berada menjadi epicentrum dari COVID-19. Cukup banyak umat yang terpapar dan tidak sedikit yang harus kembali ke pangkuan Bapa di surga. Zaman dulu belum secanggih sekarang saudara. Antigen, PCR masih langka begitu ya. Dulu itu rapid test, biasanya dites sekarang hasilnya keluar seminggu kemudian begitu ya, atau berapa hari kemudian. Kalau sekarang kan rapid test 15 menit, antigen juga semua keluar begitu saudara ya. Itu yang kami alami. Kalau lihat WA, lihat telepon, saya pribadi tuh gelisah saudara. Kalau dengar ada yang sakit, atau kemudian berita duka cita. Saya ingat kalau saya habis nyuci baju warna hitam begitu ya. Cuci sendiri, nyuci sendiri gitu ya, pakai deterjen, jemur, terus udah gitu kering, setrika, telepon, Glo siap-siap gitu ya. Terus saya pulang nyuci lagi, jemur lagi, setrika lagi, Glo siap-siap. Aduh, itu yang kami rasakan khususnya di Maret 2020. Betapa gelisah pribadi dan komunitas ini. Tapi yang saat itu kami pikirkan hanya satu. Gimana supaya bisa mendukung dan menguatkan umat yang berada dalam kegelisahan. Tidak sedikit umat yang kemudian bergumul, apalagi kalau lihat keadaan anggota keluarganya terbaring dengan lemah, tak berdaya. Saya ingat ada seorang ibu muda, saudara, dia punya 3 anak perempuan yang masih kecil. Suaminya terpapar COVID-19. Kondisi paru-parunya sudah sangat berat. Berapa persen yang masih bertahan. Dia masuk ICU sampai 2 atau 3 minggu. Setiap hari dia hanya bisa WA menyampaikan kondisi suaminya. Dia bilang, Bu tolong kondisi suami saya berat. Sampai suatu hari dia sempat ada dan tiba pada pertanyaan, anak-anak nanti gimana ya Bu? Yang gede baru umur segini, yang tengah umur segini, yang kecil umur segini. Karena dia membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Kira-kira masih ada harapan gak ya Bu di tengah situasi sulit penderitaan yang kami alami? Apakah kami bisa bertahan ke depan? Dengan suami belum sadar Bu, anak-anak masih kecil nanti saya merawat sendiri atau gimana Bu? Itu pertanyaan yang muncul dalam dirinya dan bisa jadi itu juga muncul dalam pertanyaan setiap kita. Saudaraku, inilah situasi berat yang harus dihadapi dalam pergumulan karena COVID-19. Yang dapat kita lakukan adalah terus mendukung, menguatkan saudara-saudara kita, umat Tuhan sebagai bentuk pendampingan pastoral kepada umat yang membutuhkan topangan. Saudara, kita memang gak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang utama gimana tetap punya keteguhan hati, punya iman kepada Tuhan dalam menghadapi situasi di tengah perubahan yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dituliskan dalam teks Injil kita hari ini. Teks hari ini ada dalam satu rangkaian bagian doa Yesus. Dan kalau kita memperhatikan secara keseluruhan saudara, doa Yesus adalah doa yang bersifat sangat pastoral. Karena doa ini ada dalam narasi-narasi yang panjang dari pasal sebelumnya. Kalau kita lihat bagian sebelumnya saudara, di penghujung waktu ketika Yesus akan ditangkap dan disalibkan, ia terus ada bersama dengan para muridnya. Dia mengajar, dia menguatkan
para murid untuk menghadapi kenyataan yang ada di depan yang mungkin tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Dia menyampaikan begitu banyak hal, termasuk kematian, perpisahan, kesedihan, bahkan juga ancaman kepada para murid karena iman mereka kepada Kristus. Ini situasi yang tidak mudah yang akan mereka hadapi sebagai pengikut Yesus. Dan disinilah Yesus menguatkan, memberikan keteguhan hati supaya para murid itu siap menghadapi kenyataan yang membentang ada di hadapan mereka. Yesus juga menjanjikan penghibur, Roh Kudus yang akan menuntun mereka kepada seluruh kebenaran yang difirmankannya. Dan penghibur itulah yang kita yakini akan beserta kita dalam berbagai situasi, termasuk di tengah pandemi COVID yang tengah kita hadapi saat ini. Penghibur yang kita akan rayakan bersama melalui hari Pentakosta minggu depan dalam pencurahan Roh Kudus dan pengucapan syukur tahunan. Jadi kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Karena perjalanan kita setahun ini yang kita lewati ada dalam karya pemeliharaan Tuhan. Saudara, Yesus memberikan pengajarannya. Yesus meneguhkan hati para muridnya. Dan yang istimewa, Yesus mengakhiri dalam doa kepada mereka. Doa yang menguatkan, doa yang memberikan pengharapan untuk situasi yang harus mereka hadapi ke depan. Dan inilah yang kita renungkan dalam doa Yesus, Yohanes 17. Saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari doa Yesus? Saya mencatat ada 3 hal, saudara. Yang pertama, kalau kita melihat doa Yesus adalah doa yang tidak egoistis atau hanya fokus pada dirinya sendiri. Kalau lihat bacaan hari ini, saudara, ayat 20-26, itu adalah salah satu dari 3 bagian besar doa Yesus. Ayat pertama sampai ke-8 itu bagian pertama. Yesus menyatakan ungkapan yang menegaskan karyanya. Syukur atas kesempatan melakukan karya bagi kemuliaan Allah. Ia bisa menyelesaikan tugasnya selama di dunia. Dia bisa melakukan karya. Dan Yesus melakukan dalam ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Bapa. Dan ayat 9-19 bagian kedua. Yesus berdoa bagi kebaikan para murid yang dikasihinya. Ayat 15 bagian sebelumnya mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Isi doa Yesus begitu jelas. Yesus menyampaikan harapan untuk para murid supaya murid itu terpelihara sebagai milik Yesus yang dikasihinya. Dalam dunia Yesus dan para murid dibenci, diperhadapkan pada begitu banyak masalah dan pergumulan. Tetapi kebencian itu bukanlah hal yang harus dihindari atau dijauhi, tapi harus dihadapi dan diatasi. Yesus gak berdoa supaya murid diambil dari dunia, gak mungkin. Karena mereka ada di tengah dunia. Tapi Yesus berdoa supaya mereka menghadapi tantangan dan bisa menunjukkan identitas mereka sebagai murid Kristus di tengah dunia. Dan hidup jadi murid Yesus itu di tengah dunia gak gampang ya saudara. Gimana jadi orang Kristen, bukan saja labelnya Kristen, namanya Kristen, Gloria Tesalonika, wah, Filipi, Kolose, Efesus ya saudara ya. Itu nama Kristen bener begitu ya. Nggak sekedar itu. Tapi gimana hidup kita menampakkan kekristenan kita. Itu yang Yesus doakan kepada para murid. Dia akan menghadapi tantangan tetapi para murid akan dipelihara. Nah, pada bagian bacaan kita hari ini bagian ketiga saudara, dan kita akan memfokuskan pada bacaan kita hari ini. Maka kita melihat bahwa doa Yesus adalah doa untuk orang-orang yang telah percaya kepada Yesus melalui pemberitaan para murid Kristus. Ayat 20 mengatakan, bukan untuk mereka, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, Yesus berdoa bagi para murid, juga bagi mereka yang percaya dan menerima berita sukacita Injil Kristus di tengah dunia ini.
Mereka yang bisa jadi tersebar di berbagai wilayah. Mereka yang tersebar di berbagai tempat. Dengan keberagaman yang ada di antara mereka. Keberagaman latar belakang, etnis, suku, bangsa, status sosial, tingkat pendidikan, sampai mungkin juga corak spiritualitas. Mereka yang kemudian menghasilkan sebuah komunitas orang percaya, Yesus berdoa bagi mereka. Dan inilah sebuah penghayatan kita, kan perenungan kita yang pertama dari doa Yesus. Dari perenungan ini kita belajar bahwa doa Yesus tidak hanya berpusat pada dirinya, tapi bersifat whole, menyeluruh. Doa yang menjangkau begitu banyak orang, bahkan hingga seluas samudra. Ini sama seperti doa syafaat dalam liturgi kita. Tidak hanya berdoa bagi diri kita, tapi berdoa bagi mereka yang ada di sekitar kita, bahkan menjangkau dunia. Doa yang tidak berpusat pada diri sendiri. Dan seringkali saudara, harus dengan jujur, ini berbanding terbalik dengan kita. Seringkali dalam doa kita fokusnya apa? Diri sendiri, saudara. Seorang rekan pernah mengatakan, kalau kita doa itu seperti kayak orang belanja. Isinya apa? Saya mohon ini, saya minta ini, saya mau ini terus gitu ya. Dan kalau nggak dikabulin, ABG, ambegan gitu saudara ya. Ngambek. Padahal dalam doa itu kan ada 4P. Penyembahan, pengucapan syukur, pengampunan, lalu yang terakhir permohonan. Tapi kalau kita sering kali, ini refleksi kita bahkan juga mungkin saya, refleksi pribadi. Isinya 4P, permohonan, 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 permohonan. Kita lupa mengucap syukur, lupa menyembah Dia. Lupa untuk menyatakan bahwa kita ini berdosa, kita butuh pengampunan Allah. Tapi pada poin pertama kita belajar, doa Yesus, doa yang tidak egoistis. Doa untuk para muridnya, doa untuk orang percaya. Doa yang menjangkau seluas samudra. Itu yang pertama. Yang kedua dari perenungan kita saudara. Dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 yang menjadi fokus kita. Maka kita menemukan bahwa isi doa Yesus juga memandang ke masa depan. Dalam hal ini gereja Tuhan. Gerejanya. Karena itu Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Atau dalam istilah Inggrisnya that they all may be one. Atau dalam bahasa Latinnya ut omnes unum sin. Satu semboyan persatuan gereja dalam lingkungan Kristen di seluruh dunia. Nah yang menjadi perhatian kita saudara menarik. Kenapa soal satu? Kenapa kesatuan menjadi fokus juga dari doa Yesus? Saudara kenapa kesatuan? Karena kesatuan akan menguatkan para murid untuk menjadi saksinya di tengah dunia. Yesus tahu bahwa para murid akan ada di tengah dunia, akan berjumpa dalam keberagaman itu. Tadi berita Injil juga menyebar ke berbagai wilayah. Maka panggilan mereka adalah untuk menjadi saksi. Dan kesatuan menjadi satu hal yang sangat penting bagi para murid untuk menjadi saksi. Inilah panggilan Kristus kepada para murid saat itu dan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita ingat Kamis lalu kita merayakan kenaikan Yesus. Ingat saudara temanya apa? Ayo apa? Baru hari Kamis loh Bapak Ibu ya. Memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Ini panggilan Tuhan bagi kita para saksinya. Karena itu penting bagi kita menjadi saksi untuk punya kesatuan. Kalau yang terjadi sebaliknya cekcok gitu ya, bukan cocok. Perselisihan. Maka itu akan menimbulkan kesulitan tersendiri. Apa yang jadi tujuan yang mau dicapai tidak terpenuhi. Belum lagi kalau ada cekcok perselisihan, perasaan ini terobak-abik. Terluka, bersedih. Dan akhirnya ini akan mempengaruhi pada apa yang akan kita lakukan. Dan kalau ini coba kita kaitkan dalam hidup kita termasuk pelayanan kita saudara. Maka sangat penting bagi kita untuk terus menjaga persatuan itu. Kesatuan seluruh pelayan Tuhan.
Perbedaan itu mah pasti ada, saudara. Pasti dijumpai. Tapi gimana menyikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana, perbedaan dalam komunitas, itu menjadi tantangan dan refleksi kita. Salah satu bahan pemandangan umum Sinode Wilayah mengatakan gimana sih gereja menghadapi tantangan perubahan. Salah satunya menyebutkan butuh kolaborasi. Contoh sekarang saudara, kita semua dalam ibadah online. Sudah hybrid begitu ya, di sini ada lalu di rumah ada. Dalam ibadah kan ada tim digital. Biasanya kalau tim digital pagi-pagi pendeta datang, Bu coba berdiri Bu coba mic-nya diatur gitu ya. Bu suaranya coba begitu ya. Bu nanti masuknya lewat sini, masuk lewat sana supaya di shoot-nya enak gitu ya saudara ya. Kan begitu ya kalau tim digital. Ada bagian kamera, ada bagian yang ngatur suara, ada yang klik bagian liturgi. Tadi saya ngintip-ngintip aja di belakang begitu saudara ya. Wah semua pada bagiannya. Ada yang ngurusin internet begitu kan ya. Kenapa? Karena kita ditayang juga di YouTube-nya GKI Kepaduri. Pernah satu kali saudara di tempat kami mati internet karena hujan deras. Wah WA langsung rame. Ini kok gak ada tayangan? Wah ini ya. Kok ini gak muncul suara? Kok ini? Lalu kemudian tenang Bu, ini ada gangguan internet. Nanti akan diupload ulang. Harap sabar ya Bu, ditunggu begitu ya. Wah itu panik ya saudara-saudara ya kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi kan kita berkolaborasi saudara. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga dalam ibadah kita di hari ini. Mulai dari awal saya merasakan sambutan yang luar biasa saudara di depan. Tapi sekarang ada yang harus dilakukan cek suhu gitu ya Bapak Ibu ya. Cek suhu itu kita ikuti bersama. Lalu disambut. Penyambut umat itu garda depan dalam ibadah. Karena itu penting bagi kita yang dipercaya untuk menjadi penyambut umat, untuk bisa menyambut umat sehingga umat yang hadir merasakan kehangatan gitu ya, kerinduan dan mau untuk beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Itu penyambut umat. Masuk ke dalam lagi ada bagian kantoria, bagian pemusik, penatua, lalu seluruh aktivis yang bertugas dan melayani hari ini. Maka ibadah ini ketika semua dilakukan secara kolaborasi menjadi satu ibadah yang indah untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Kita sukacita semakin banyak orang yang melayani. Bukan lagi Superman gitu ya. Kalau di Pemandum ditulisnya tapi super tim. Nah, supernya sama gitu ya, Superman tapi super tim. Ini satu situasi yang penting untuk kita hayati dalam pemaknaan soal kesatuan. Bahwa di tengah keberagaman dalam komunitas, maka penting bagi komunitas itu untuk terus terjaga kesatuannya. Kesatuan di sini bukan kemudian satu dalam arti seragam. Semua harus sama. Ada pepatah mengatakan unity doesn't mean uniformity. Satu bukan dalam arti seragam. Tapi kesatuan di sini adalah tetap berbeda, beragam. Tapi di tengah keberagaman itu mereka tidak terlepas satu dengan yang lain. Mereka saling melengkapi dan tumbuh bersama di dalamnya. Itu arti kesatuan. Jadi kenapa kesatuan penting? Itu akan menolong para murid ketika mereka melakukan setiap tugas panggilan untuk menjadi saksi. Lalu kenapa kesatuan juga penting? Karena kesatuan juga menjadi bukti adanya kasih. Dalam kesatuan selalu ada ruang untuk kita saling mengerti, memahami, menerima satu dengan yang lain, juga saling peduli. Dan bukankah ini sejatinya identitas murid Kristus? Yaitu ketika mereka saling mengasihi dan punya kesehatian satu sama lain. Kita ingat lagu PKJ 275. Sehingga orang akan tahu engkau muridku jikalau saling mengasihi. Itu kutipan Yohanes 13, saudara ya, perintah baru. Nah inilah kesatuan yang Yesus kehendaki. Bukan sekedar kesatuan organisasi, tapi lebih dalam dari itu kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Dia. Kesatuan yang didoakan Yesus adalah kesatuan yang satu adanya. Satu yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan terus menerus bersatu. Yaitu kesatuan dalam relasi, hubungan kasih.
Sehingga orang akan tahu kita adalah murid Kristus dari apa yang kita lakukan. Jadi dalam kesatuan ada kasih yang terjalin di tengah sebuah relasi. Kasih yang bagaimana? Kasih yang menerima sesama tanpa membedakan. Tanpa membangun tembok dengan mereka yang berbeda yang akhirnya membawa satu sikap kompartementalisasi. Wah. Jadi membagi-bagi gitu ya ketika mau mengasihi, membangun tembok. Mau nolong, lihat dulu agamanya. Sudah lihat agama, dia anggota apa bukan gitu ya. Udah lihat anggota atau bukan, dia aktif apa enggak. Oh dia ini keluarganya gimana. Kalau ini yang terjadi, kalau orang yang ditolong itu lagi sakit, bahaya saudara ya. Kelamaan ditolong. Padahal orang itu perlu ditolong. Kita berefleksi dari pandemi COVID-19 yang terjadi. Pandemi ini jadi contoh. Gimana kita belajar mengasihi tanpa membedakan. Saudara, Juli ketika COVID gelombang 2 terjadi, saya dan keluarga itu terpapar saudara ya. Delta plus, wah. Pertama kakak saya, lalu kemudian istrinya, lalu saya, papa, mama begitu ya. Ada ponakan kami 2 tahun nggak di swab sih ya, kesian saudara ya kalau dicolok-colok gitu hidungnya ya. Takutnya nangis, udahlah anggapannya kena gitu ya. Gimana supaya kita ngejaga dia. Ketika itu saudara berat sekali karena gejala kami beda-beda. Saya panas sampai hampir 39, lalu kemudian perutnya nggak enak gitu ya. Maaf muntah-muntah. Sementara mama saya gejalanya lain, kena ke lambung. Ipar saya kena kesesek kena tenggorokan. Yang paling parah papa saya. Karena sesak nafas harus cari rumah sakit. Sementara saat itu rumah sakit susahnya setengah mati. Tapi dengan banyak pertolongan dan dengan doa dari Bapak Ibu sekalian, juga rekan-rekan pendeta, akhirnya dirawat 14 hari di Ukrida. Ketika pulang saudara ya udah kurus turun 7 kilo, papa saya rambutnya putih gitu kan ya. Kan biasa disemir gitu ya Bapak Ibu ya. Alis ikutan putih. Kalau di rumah cucunya ngeliatin itu siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak kenal gitu ya. Lalu kemudian butuh waktu sampai agak ngegemukin diri badan lagi. Lalu kemudian rambut disemir lagi. Akhirnya mukanya jelas cucunya ngenalin. Opa gitu ya. Kalau pas putih nggak ngenalin gitu saudara ya. Dirawat. Perjuangan yang luar biasa kita hampir sebulan waktu itu ya di rumah. Tapi yang membuat saya terharu Bapak Ibu adalah ketika dalam situasi itu. Selain tentu saja umat, anggota jemaat yang mendoakan, ada karyawan gereja yang juga WA saya. Rajin juga nanya, Bu gimana kabarnya? Saya mendoakan ibu. Padahal saya tahu betul dia beda iman dengan kami. Tapi disitulah kami berefleksi dan belajar, inilah kasih yang saling menghargai, menerima perbedaan, dan menjadikan kesempatan itu untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Kasih itu terjalin dalam sebuah relasi. Dan dasar kita, kesatuan itu adalah relasi Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak. Kesatuan Bapa dan Anak, Kristus dan Bapa. Seperti Bapa dalam Anak, Anak adalah dalam Bapa. Dan dengan demikian keduanya menjadi satu. Sehingga semua orang percaya dalam Kristus. Karena persatuan mereka dengan Anak, mereka juga bersatu dengan Bapa. Kesatuan kasih Allah yang diteladankan. Jadi betapa indah doa yang Yesus panjatkan. Ada kesatuan tapi bukan sekedar kesatuan, kesatuan dalam relasi kasih. Dan Allah dalam Yesus Kristus sudah mencontohkan lebih dahulu. Ini hal yang kedua, doa Yesus. Memandang hidup bergereja dan berdoa supaya semua menjadi satu seperti Kristus dan Bapa. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir. Dari doa Yesus ada yang istimewa. Adalah ketika bicara tujuan yang hendak dicapai. Supaya dunia percaya. Dan mengenal atau mengalami kasih Allah serta menghidupinya dalam keseharian. Saudara, ini tujuan kenapa para murid atau kita sebagai murid saat ini harus menjaga kesatuan. Supaya dunia percaya dan mengenal Allah dalam Yesus Kristus yang hadir dalam cinta dan kasih-Nya kepada kita. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, kita juga terus berdoa supaya orang-orang percaya juga bisa hidup pada akhirnya dalam kasih Allah.
Dengan demikian saudara, kesatuan para murid, kesatuan orang-orang percaya adalah kesatuan untuk terus menjadi kesaksian bagi dunia yang ada di sekitarnya. Dan kehadiran kita sebagai gereja, persekutuan orang percaya, mestinya terus melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam tugas, panggilan, dan tanggung jawab kita. Kalau kita kembali hubungkan dengan situasi kita saat ini, saudara. Ini tentu sangat mengena. Di tengah pergumulan yang ada saat ini, maka gereja kita semua dipanggil untuk terus punya kepekaan. Gereja hadir di tengah pergumulan saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang dalam pandemi yang terjadi. Gereja dipanggil untuk saling menopang dan menguatkan satu sama lain. Ingat ketika awal-awal pandemi, doa, WA call, video call, itu sarana penghubung antar umat yang membutuhkan topangan. Kisah ibu yang tadi saya ceritakan di awal menjadi sebuah perenungan. Bagaimana kita sebagai gereja hadir dalam situasi dan beratnya pergumulan ibu itu. Gereja hadir menguatkan sehingga ia merasakan ia tidak berjalan seorang diri. Tapi ada kita komunitas yang bersatu, yang terus mendoakan, mendukung, dan mensupport dia. Sehingga bisa merasakan kasih Allah melalui kehadiran kita. Bisa merasakan betapa eratnya persatuan di dalam Tuhan sebagai gereja melalui kehadiran kita. Ketika kemudian keadaan mulai membaik, saudara, saya ingat di beberapa gereja, termasuk tentu saja mungkin di tempat ini, kita saling membantu. Menawarkan atau share di media sosial, jual makanan umat begitu ya. Di kami ada namanya Laku loh. Wah, saya bilang laku nggak tuh gitu ya. Ternyata ada singkatannya lapak kuliner online begitu ya. Tapi jadi laku loh gitu ya. Ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari buat mereka yang membutuhkan. Yang beli umat yang lain juga. Jadi usaha bisa muter, saudara. Roda kehidupan bisa berjalan. Atau karena sekarang semua online, ada upaya untuk membantu saudara-saudara kita untuk kuota misalnya begitu ya. Menolong untuk mereka bisa ikutan online. Apapun lah yang bisa kita lakukan, ini upaya kita untuk jadi kesaksian bagi dunia. Untuk melakukan setiap panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi orang bisa melihat. Ini panggilan kita sebagai murid Kristus. Dan kita doakan keadaan menjadi semakin lebih baik. Kita bisa terus melanjutkan kehidupan ke depan dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah. Situasi ke depan kita nggak tahu. Bersyukur kalau makin baik. Tapi dengar tetap masih ada yang positif. Ada virus baru. Saya ingat namanya virus Hendra, saudara ya. Nanti jangan sampai virus Gloria gitu ya saudara ya. Ada virus nama begitu ya. Yang menyerang pada hewan kuda ya, saya ingat ya. Makin berkembang sekarang, situasi kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan kita. Yesus menguatkan, memberikan keteguhan hati bagi para muridnya saat itu. Dan kita saat ini untuk siap menghadapi apapun dan bagaimanapun situasi yang terjadi di hadapan kita. Karena ia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Yesus juga hadir. Yesus juga menyertai kita. Dan ia pun berdoa bagi kita. Doa Yesus hari ini kita merenungkan istimewa. Tidak egoistis. Doa yang memandang ke masa depan, kehidupan gerejanya. Menjadi pegangan bagi kita sebagai gereja untuk terus berjalan dan bersatu. Dan yang ketiga dalam doa Yesus ada tujuan yang hendak dicapai supaya dunia percaya. Dan mengenal atau mengalami kasih Allah. Serta menghidupinya dalam keseharian. Kiranya doa Yesus itu menginspirasi kita. Untuk juga menghidupi kehidupan doa kita. Buat sesama yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Dunia percaya dan melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan. Amin.
Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam syafaat kami bersama, kami menyatukan hati Tuhan, berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi yang terjadi dalam pergumulan karena pandemi COVID-19 yang belum usai, kami tetap menyerahkan pemerintahan bangsa kami kepada Tuhan. Setiap hal yang diputuskan, kebijakan yang dipilih dan diambil, kiranya itu juga menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan berwarga dan bermasyarakat di negeri Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, pemerintah pusat sampai daerah, supaya mereka tetap diberikan kesatuan hati untuk melakukan yang terbaik dalam pembangunan negara Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk gereja-gereja yang ada di tengah negara Indonesia, dimanapun berada. Kiranya gereja tetap dapat melakukan setiap tugas panggilan di tengah situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID-19. Berkatilah supaya gereja dapat melakukan karya, pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan gereja Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk GKI Kepaduri, dalam setiap program pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kami dapat bersatu hati melakukan yang terbaik, sehingga pelayanan dan program kerja yang diadakan oleh majelis jemaat dan badan pelayanan, sungguh juga boleh menjadikan iman kami bertumbuh dan terus mengenal Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan untuk majelis jemaat, badan pelayanan, seluruh aktivis dan tim, supaya mereka juga dapat memiliki kesatuan hati untuk berkarya bagi Tuhan, melayani di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya juga untuk doa pra-Pentakosta dalam menyambut Pentakosta. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara bisa berlangsung dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dan pada minggu yang akan datang, ketika kami juga akan datang kembali dalam ibadah kami akan merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan kami juga akan memberikan dan mempersembahkan yang terbaik dalam persembahan syukur tahunan. Kiranya Tuhan memberkati supaya rangkaian ibadah bisa berjalan dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk panti asuhan Asi Lestari yang ada dalam proses relokasi. Tuhan menolong proses yang harus dijalani agar dapat berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati setiap pihak-pihak yang terkait yang menolong dalam proses relokasi ini. Kami rindu yang terbaik untuk anak-anak kami yang ada di panti asuhan Asi Lestari. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pergumulan umat Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat khususnya di tengah situasi pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan supaya keadaan semakin lebih pulih sehingga roda kehidupan dapat berjalan kembali dengan baik. Dan kami sudah menyesuaikan dengan situasi yang baru sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berkati mereka yang masih harus terus mencari pekerjaan, mereka yang juga bergumul di tengah pekerjaannya, mereka yang mencari usaha, mereka yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi, mereka yang juga berjuang di tengah relasi bersama dengan keluarga. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi setiap mereka dan Engkau akan memberikan yang terbaik indah pada waktunya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, mereka yang bergumul dalam keadaan sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Chandra Siswanto, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Henrianto Wibowo, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak SR Adam, Bapak Iskandar Lawrence. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan setiap mereka, Tuhan yang terus turut campur tangan dalam proses pengobatan yang dilakukan,
sehingga saudara-saudara kami ini dapat semakin pulih dan dapat kembali berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan juga kesabaran dan kesetiaan, sehingga mereka bisa mendampingi anggota keluarga yang ada bersama dengan mereka dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dalam doa bersama kami saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan Bapak Yohanes Rahmat, juga pergumulan saudara-saudara kami yang lain, keluarga-keluarga Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan yang kami alami, ajar kami untuk terus bersandar kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan menolong kami untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, pergumulan yang harus kami hadapi di tengah hidup ini. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh merayakan pertambahan usia yang berulang tahun dalam waktu ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Melvina Ruti Gunadi, Ibu Rini Marjohan, Ibu Yohana Liana Lukita, Bapak Gorbi Wijaya, Ibu Heni Uli Rosalina Silalahi, Ibu Imelda Ria Kemala, Ibu Lina Silalahi, Bapak Winardi Chandra, Bapak Bong Ipin, Bapak Lambertus Tauk, Bapak Richard Carl Angel, Bapak Hendrawan Danu Saputra, Ibu Ninyoman Kasihani, Bapak Alfa Obeng, Bapak Hendro Yono Kukuh Widodo, Bapak Andreas Budi Haryanto, Ibu Syana Magdalena Adam, Ibu Matilda Pongkorung, Ibu Sriwati Lina Gunawan, Saudari Pinka Wijaya Pangestu, Ibu Sutikni, Bapak Saud Lambok Siregar, Saudara Teddy Roosevelt Hasilitonga, Saudara William Adiwardana, Bapak Handaya Karyadi, Bapak Erik Antonius Suryadi, dan mungkin masih ada nama lain yang tidak atau belum kami sebutkan. Bersyukur untuk 1 tahun pertambahan usia bagi saudara kami. Kami percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya mereka dapat terus berkarya, melayani dengan setiap talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, baik di tengah keluarga, gereja, pekerjaan, studi, masyarakat, atau dimanapun mereka berada. Dan ajar kami terus bersyukur bahwa pertambahan usia ini adalah anugerah dari Tuhan, dan kami mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk begitu banyak pergumulan yang kami alami dalam hidup ini. Kami akan memasuki 1 pekan yang baru dalam segala aktivitas, kegiatan, rutinitas, pelayanan, apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami, dan akan kami nyanyikan bersama. Datanglah kerajaan
Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga dan mencukupkan kebutuhan kami, juga keluarga kami. Pada saat ini kami datang membawa korban persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, kiranya melalui persembahan ini, kasih dan kebaikan-Mu semakin dinyatakan melalui gereja, bagi misi kerajaan Allah di tengah dunia.
Sertai dan berikanlah hikmat bagi setiap orang yang mengelolanya. Pakailah juga kami sebagai hamba-hamba-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa syukur yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, wartakanlah indahnya kasih Tuhan dimanapun saudara berada, bahu-membahulah dalam menunaikan tugas pelayananmu kepada Tuhan dan sesama. Hiduplah dalam kesatuan hati, supaya dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa melingkupimu, serta memampukan engkau untuk menjadi saksinya di tengah dunia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.